Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama aku Dewi Lukiza dengan NIM 856354687 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini aku akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Ontologi berarti kita belajar tentang metafisika, walaupun metafisika sebenarnya bukanlah sebuah ilmu. Metafisika adalah cabang filsafat murni atau filsafat umum atau filsafat tradisional. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada atau eksis, dan logia yang berarti wacana lisan ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Mari kita melihat bagaimana ilmu ontologi ini mencermati atau mempertanyakan tentang mahasiswa. Ontologi mahasiswa. Apakah mahasiswa itu ada? Apakah mahasiswa itu Bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Apa wujud atau karakteristik mahasiswa itu? Jika mahasiswa dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak atau tidak nyata, lalu mengapa ada yang disebut mahasiswa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pernyataan tentang ontologi. Misalnya, mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi, atau mahasiswa adalah atribut bagi orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari dasar dan menengah. Pentingnya ontologi yang dapat kita gunakan untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik label mahasiswa. Kita dapat mengetahui bahwa benar mahasiswa itu ada. Barulah kita layak mengatakan bahwa kita adalah mahasiswa dan benar bahwa mahasiswa itu ada atau eksis. Sebaliknya, kita mengaku sebagai seorang mahasiswa, tetapi apa yang ada di balik kata mahasiswa itu tidak dapat kita wujud nyatakan, sehingga orang dapat mengatakan, iya benar, engkau adalah sebagai mahasiswa. Epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, kebenaran yang ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika hal itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Pengetahuan yang kita miliki hanya dapat dibenarkan atau mendapat pembenaran dari diri sendiri dan beberapa orang saja, sehingga kebenarannya hanya bersifat subjektif dan sedikit objektif. Tetapi ilmu yang kita miliki dapat dibenarkan oleh semua orang karena kebenaran ilmu yang kita peroleh bersifat ilmiah atau sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan, sehingga kebenarannya dinyatakan ilmiah atau objektif. Kekuatan kebenaran yang asalnya dari pendapat kita sendiri masih sangat lemah jika dibandingkan dengan kebenaran ilmiah yang asalnya dari serangkaian metode atau prosedur keilmuan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual atau ilmuwan adalah seorang yang selalu menyajikan kebenaran berdasarkan kebenaran yang ilmiah. Jika kita melihat sebuah percakapan antara orang yang mengatakan kebenaran ilmiah dan non-ilmiah, akan tampak jelas perbedaannya. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data, sedangkan orang yang mengatakan kebenaran non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta saja dan tanpa data-data. Aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana lisan ilmu. Jadi, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika.
aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai, teori nilai etika dan estetika. Aksiologi juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang benar atau salah, baik atau buruk. Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan seni. Aksiologi terhadap ilmu. Aksiologi mencermati nilai dari suatu penerapan. Jadi kita sebut dengan aksiologi ilmu, berarti aksiologi mencermati nilai etika dan estetika dari penerapan ilmu dan pengetahuan. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berarti kita tidak lepas dari prinsip individu atau diri sendiri dan kolektif masyarakat. Sekarang, mari kita pikirkan tentang sebuah kebenaran ilmu dan sebuah temuan ilmiah atau sebuah teknologi hasil riset, lalu kemudian kita pikirkan bagaimana menerapkannya, di mana, di kapan, apa karakteristik komunitasnya, dan sebagainya. Misalnya, kasus tentang lesbian, gay, biseksual, and transseksual atau biasa dikenal dengan LGBT. Pada tahun 2015, Amerika Serikat melegalkan LGBT di 50 negara bagian USA. Hal ini mendatangkan pro dan kontra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran norma-norma sosial dan hukum serta tugas penelitian tentang LGBT dianggap gagal memediasi fenomena seperti demikian. Ditambah lagi bahwa dalam pekerjaan, orang LGBT mengalami kesukaran dalam kerjasama organisasional karena kekurangan berpengalaman dan kurang keterampilan dalam manajemen. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman penelitian itu merupakan usaha untuk memediasi kehidupan LGBT? Apakah kehidupan seperti itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat? Mungkin di 50 negara di bagian USA dianggap baik dan bahkan sudah dapat diterima sebab mereka mempertimbangkan HAM atau hak asasi manusia dan kesamaan kehidupan yang layak. Tetapi mungkin di Indonesia secara khusus masih belum mendapatkan penerimaan yang berarti. Tugas atau peran aksiologi dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Kita dapat memahami hal-hal apa saja secara etis dan estetis ketika kita melihatnya dari sudut pandang aksiologi. Jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu yang manusia miliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini dapat berkembang dengan pesat. Keterkaitan ketiganya membentuk kerangka untuk memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu dengan bijak.